Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Jumpa lagi bersama Ibu Yunita. Kali ini kita akan membahas materi cerita fantasi pada bab 2 pembelajaran kita. Teks cerita fantasi oleh Ibu Yunita Handiawati, MPD. Yang pertama, kita akan bersama-sama membahas apa sih kompetensi dasar dalam pembelajaran kita di bab kedua ini. Kompetensi dasar yang pertama, 3.3, mengidentifikasi unsur-unsur teks narasi atau cerita imajinasi yang dibaca dan didengar. Kompetensi dasar keterampilannya, menceritakan kembali isi teks narasi atau cerita imajinasi yang didengar dan dibaca secara lisan, tulis, dan visual. Kompetensi dasar pengetahuan 3.4, menelaah struktur dan kebahasaan teks narasi atau cerita imajinasi yang dibaca dan didengar. Kompetensi dasar keterampilannya 4.4, menyajikan gagasan kreatif dalam bentuk cerita imajinasi secara lisan dan tulis. Kompetensi dasar adalah kemampuan untuk mencapai kompetensi inti yang harus diperoleh melalui pembelajaran. Jadi, selama pembelajaran berlangsung, di akhir kalian diharapkan mampu untuk mengidentifikasi unsur teks narasi dan menelaah struktur serta kebahasaan teks narasi. Dan juga kalian terampil dalam menceritakan kembali isi teks narasi serta menyajikan gagasan kreatif dalam bentuk cerita imajinasi secara tulisan dan tulis. Anak-anak, kita akan membahas mengenai apa saja di dalam pembelajaran teks cerita fantasi ya. Ya, kita akan membahas mengenai identifikasi unsur cerita fantasi, menelaah struktur dan bahasa cerita fantasi, menceritakan kembali cerita fantasi yang dibaca dan didengar, serta menyajikan cerita fantasi secara lisan dan tulisan. Anak-anak, apa yang kalian ketahui tentang teks cerita fantasi? Nah, ini contoh dari teks cerita fantasi. Kalian tentu sudah tidak asing dengan Harry Potter, bukan? Nah, film atau juga bacaan dari Harry Potter ini merupakan cerita fantasi. Ada lagi Negeri Sejuta Fantasi dan Anak Rembulan, karya Joko Lelono. Ini semua adalah contoh dari cerita fantasi. Ya, cerita fantasi dapat didefinisikan sebagai salah satu genre cerita atau teks narasi yang berbentuk hayalan, angan-angan, atau imajinasi pengarang yang diceritakan dalam rangkaian peristiwa atau kejadian secara kronologis. Jadi, kalian perlu memahami dengan keyword atau kata kuncinya adalah hayalan atau imajinasi penulis. Jadi cerita fantasi itu adalah cerita hayalan atau imajinasi penulis dan diceritakan secara urut atau kronologis ya, sesuai kejadian. Bagaimana ya ciri umum dari cerita fantasi? Yang pertama, cerita fantasi memiliki keajaiban, keanehan, dan kemisteriusan. Yang kedua, ada ide ceritanya. Contohnya film SpongeBob. Ide ceritanya diambil dari sebuah benda mati, yaitu spons, dan kehidupan bawah laut. Yang ketiga, menggunakan berbagai latar, lintas ruang, dan waktu. Seperti yang pernah kita bahas bersama-sama, latar ini ada 3, latar tempat, waktu, dan suasana di dalam sebuah cerita. Nah, cerita fantasi ini dia menggunakan 2 latar, latar lintas ruang dan lintas waktu. Jadi, di dalam sebuah cerita fantasi, dia dapat melintasi sebuah ruang dan waktu.
bisa berada tiba-tiba di masa lalu, masa lampau, kemudian bisa muncul lagi di masa sekarang, dan kembali lagi di masa lampau. Itu namanya lintas ruang dan waktu. Atau sekarang seperti di film Doraemon. Sekarang dia berada di kamarnya Nobita. Tiba-tiba dia bisa berada di hutan. Nah, seperti itu maksudnya ya. Menggunakan berbagai latar. Menggunakan lintas ruang dan waktu. Kemudian yang keempat, cirinya adalah tokohnya unik atau memiliki kesaktian. Contohnya SpongeBob. SpongeBob tadi seperti yang menjelaskan ide ceritanya dari sebuah benda mati yaitu spons. Masa spons bisa masak? Kemudian bisa hidup begitu ya. Doraemon, apa sih kesaktiannya atau keunikannya? Dia memiliki kantong ajaib. Seperti itu ya. Dan masih banyak lain cerita fantasi lainnya. Dan bersifat fiksi. Fiksi artinya tidak nyata ya, hanya berupa hayalan atau imajinasi si penulis saja. Jadi tidak benar-benar ada. Ya. Dan penggunaan bahasanya menggunakan bahasa sehari-hari atau bahasa tidak baku ya nak ya. Sekarang kita akan membahas jenis teks cerita fantasi. Wah, ternyata cerita fantasi ini memiliki jenisnya juga ya. Iya anak-anak, cerita fantasi memiliki jenis. Yang pertama, jenis cerita fantasi berdasarkan latar ceritanya. Dan yang kedua, cerita fantasi berdasarkan kesesuaian dalam kehidupan nyata. Kita akan membahasnya satu persatu. Cerita fantasi berdasarkan latar cerita dibagi menjadi dua, yakni latar lintas waktu masa lampau dan latar waktu sezaman. Nah, cerita dalam latar lintas waktu masa lampau ini mereka bisa kembali ke masa lampau, kemudian kembali lagi ke masa sekarang, kemudian ke masa lampau lagi seperti itu. Jadi bisa melintasi waktu di masa lalu. Nah, kalau latar waktu sezaman, ini dia hanya di masa sekarang saja ceritanya. Contohnya ya nak, kalau latar lintas waktu masa lampau seperti Doraemon tadi. Dengan pintu Doraemon, dia bisa kembali ke abad-abad yang lalu. Kalau latar waktu sezaman, contohnya SpongeBob. SpongeBob ini kan tidak pernah berada atau melintasi waktu yang lampau, tetapi dia menceritakan kejadian pada saat itu saja. Itu. Nah, ada lagi yang ketiga, jenis cerita fantasi berdasarkan latar cerita itu latar lintas waktu futuristik atau masa yang akan datang. Nah, untuk masa yang akan datang ini yang kira-kira, nah seperti Doraemon juga anak-anak, selain dia bisa berada di abad-abad yang lalu, dia juga bisa menembus masa yang akan datang yang kira-kira belum mereka hadapi. Seperti itu. Nah, untuk ke cerita fantasi berdasarkan kesesuaian dalam kehidupan nyata, ini ada fantasi total dan fantasi irisan. Apa sih mem fantasi total dan irisan? Fantasi total ini keseluruhan ceritanya itu bersifat hayalan atau imajinasi penulis. Jadi tidak nyata semua nak. Contohnya tadi nak, Doraemon, kemudian SpongeBob. Itu kan tidak nyata semua ya, tidak ada di kehidupan nyata. Apa betul kehidupan bawah laut itu ada spons benda mati yang bisa masak? Kan tidak nyata itu ya. Kemudian ada restoran yang membuat Krabby Patty. Nah, itu kan tidak nyata ya semua ya. Kemudian apalagi nak? Doraemon tadi apakah mungkin ada boneka yang berbentuk seperti hewan kucing, robot ya, kemudian dia memiliki kantong ajaib? Oh, itu kan tidak ya.
Nah, ada lagi cerita fantasi irisan. Fantasi irisan ini sebagiannya ada di kehidupan nyata, sebagian lagi itu bersifat khayalan atau imajinasi penulis. Contohnya misalnya Upin Ipin. Nah, itu kan betul-betul ada di kisah nyata. Ada TK-nya, kemudian ada anak kembar, dia tinggal bersama kakek dan kakaknya karena mereka sudah yatim piatu di sebuah desa yang asri. Tapi ada juga sesekali yang tidak nyatanya, dibubuhi sesuatu yang tidak nyata. Nah, seperti ini, Nak, yang dimaksud dengan fantasi total dan fantasi irisan. Anak-anak, bagaimana sih kalian dapat mengemukakan kembali isi dari cerita fantasi yang sudah kalian baca atau kalian simak? Ya, anak-anak, ada berbagai macam cara untuk mengemukakan kembali isi cerita fantasi. Bisa kalian kemukakan kembali dengan tertulis dan bisa kalian kemukakan kembali secara lisan. Mengemukakan kembali isi cerita fantasi secara tertulis perlu memperhatikan berbagai macam hal. Yang pertama, membaca cerita fantasi secara keseluruhan dan saksama. Atau menyimak atau menonton cerita fantasi yang berbentuk film dari awal sampai dengan akhir cerita. Yang kedua, kalian menentukan unsur intrinsik cerita fantasi. Kita sudah pernah membahas mengenai unsur intrinsik cerita fantasi. Ada 7 unsur. Yang pertama tema, tokoh dan penokohan, latar berupa waktu, tempat, dan suasana, kemudian konflik atau masalah, gaya bahasa, kemudian amanat atau pesan dari cerita. Dan yang terakhir, sudut pandang. Yang ketiga, kita tentukan peristiwa yang terdapat di dalam cerita fantasi. Ada peristiwa atau kejadian apa saja yang terjadi di dalam cerita fantasi tersebut. Terutama kejadian-kejadian yang memiliki kemisteriusan dan keunikan. Yang keempat, kita kembangkan peristiwa tersebut menjadi sebuah cerita fantasi dengan kalimat sendiri. Ya, jadi seperti kalian merangkum, tapi menggunakan bahasa kalian sendiri. Menceritakan kembali isi teks cerita fantasi secara lisan, memperhatikan beberapa hal juga. Yang pertama, tentu kalian harus membaca keseluruhan kisah atau peristiwa dalam cerita fantasi. Seperti kalau kalian ingin menuliskan kembalinya. Atau seperti tadi, kalian bisa menyimak dan menonton dari awal sampai dengan akhir cerita fantasi tersebut kalau yang berupa film. Kemudian kalian mencatat tokoh-tokoh dalam cerita fantasi. Ada siapa saja sih di dalam cerita fantasi tersebut? Dan bagaimana sih watak atau penokohan dari tokoh tersebut? Kalian catat. Dan kalian juga mencatat peristiwa penting dalam cerita fantasi. Kejadian-kejadian yang terjadi di dalam cerita tersebut. Dan juga kalian harus mencatat latar ceritanya berupa waktu, tempat, dan suasana yang ada di dalam cerita. Barulah kalian setelah merangkum dan mencatat hal tersebut, menceritakan kembali cerita fantasi berdasarkan tokoh, penokohan, peristiwa, dan latar yang telah dicatat. Menggunakan kalimat kalian sendiri. Dalam menceritakan kembali isi teks cerita fantasi secara lisan, kalian perlu memperhatikan penampilan dan gerakan tubuh atau gestur kalian. Jangan terlalu berlebihan dan jangan juga terlalu tegang dan kaku. Yang kedua, memperhatikan intonasi, irama, artikulasi, dan lafal. Kalian harus jelas ya artikulasi dan lafalnya. Suaranya, volumenya jangan terlalu kecil, jangan juga terlalu besar. Kemudian menceritakan bagian pembuka, inti, dan penutup secara urut atau kronologis. Jangan diacak-acak. Harus sesuai dengan cerita yang kalian baca atau kalian simak tadi.
dan mengakhiri dengan penutup cerita secara santun. Jika perlu, kalian harus membubuhkan amanat atau pesan moral yang ada di dalam cerita di penutup cerita fantasi tersebut. Terima kasih anak-anak, demikian pembelajaran kita pada hari ini. Semoga bermanfaat, tetap jaga kesehatan kalian, patuhi protokol kesehatan, dan makan makanan yang bergizi serta jauhi kerumunan atau mobilitas. Salam sayang dari Mem Yunita, bahasamu cerminan karaktermu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.